Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Okma Yendri, Sarjana Teknik, Magister Teknik, serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Erwanto dari program studi Teknik Sipil semester 4B. Semester 4B, teman-teman. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan video yang ditugaskan oleh Pak Okma. Jadi tugas mata kuliah teknik lingkungan itu untuk mempresentasikan menggunakan video. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis informasi lingkungan. Nah, mohon disimak baik-baik teman-teman materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi. Termasuk di dalamnya manusia dan tingkah laku yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya masih definisi tentang lingkungan. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah lingkungan merupakan suatu kawasan termasuk yang ada di dalamnya atau semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Jadi bisa saya simpulkan di sini mengenai lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta yang berhubungan atau yang tidak berhubungan dengan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup atau benda mati, teman-teman. Itu kalau bisa saya simpulkan. Selanjutnya, jenis-jenis informasi apa tentang lingkungan? Nah, informasi dibagi menjadi dua jenis informasi. Ada informasi fisik dan ada informasi monometer. Apa sih informasi fisik dan monometer? Nah, berikut penjelasannya, teman-teman. Informasi fisik merupakan informasi yang berisi tentang jumlah dan tujuan dari seluruh energi, baik air dan materi yang digunakan untuk mendukung aktivitas perusahaan yang menjadi produk fisik dan menjadi limbah dan emisi. Jadi, bisa saya simpulkan informasi fisik adalah tentunya yang berkaitan dengan fisik suatu lingkungan tersebut, teman-teman ya. Informasi fisik organisasi itu harus mengumpulkan data yang akurat, ya kan? Merupakan data monometer, tetapi juga data non monometer, data yang akurat pada jumlah dan tujuan dari seluruh energi air dan materi yang digunakan untuk mendukung aktivitas. Begitu teman-teman kira-kira penjelasannya ya. Selanjutnya tadi ada informasi monometer, yaitu kebanyakan skema yang dikembangkan secara internasional. Dapat meliputi jenis dari biaya untuk upaya mengendalikan atau mencegah limbah dan emisi yang dapat merusak lingkungan atau kesehatan manusia. Jadi sangat penting sekali masalah informasi ini baik secara fisik dan monometer. Jadi bisa kita mengetahui atau menganalisa tentang dampak bagi kita. Jadi sebagai teknik sipil kita harus mampu menguasai informasi-informasi mengenai lingkungan, teman-teman. Karena ini sangat penting sekali, apalagi untuk pembangunan baik infrastruktur, bendungan dan segala macam. Ini harus kita kuasai benar-benar. Contohnya tadi untuk informasi monometer, biaya ya kan yang terjadi untuk mencegah hasil dari limbah atau emisi, biaya untuk mengendalikan limbah yang telah dihasilkan dan biaya untuk memperbaiki akibat polusi. Nah, jadi artinya informasi fisik atau monometer itu tadi secara keseluruhan bisa saya simpulkan adalah untuk menganalisa, memperhitungkan. Cara untuk menganalisa, memperhitungkan baik dari segi biaya, dampak lingkungan, ya kan, ataupun penanggulangan terhadap lingkungan tersebut, teman-teman ya. Jadi sampai di sini saya rasa cukup dipahami, teman-teman, karena ini sangat mudah sekali ya. Lanjut. Nah, untuk lingkungan sendiri itu ada 3 jenis secara garis besar, dibagi menjadi 3. Jadi bisa dilihat kursor dalam laptop saya ini, teman-teman, lingkungan ada 3 jenis. Yang pertama ada abiotik, yang kedua ada biotik, dan ada lingkungan sosial. Saya akan jelaskan satu persatu apa itu abiotik, biotik, dan sosial.
Saya akan jelaskan. Yang pertama, abiotik adalah seluruh benda mati. Nah, jadi artinya saya sederhanakan bahwa abiotik adalah, diingat saja, adalah sesuatu benda mati. Ya, contohnya, nah, ikan membutuhkan air untuk bisa hidup. Nah, dalam hal ini merupakan lingkungan abiotik karena merupakan benda mati. Air itu termasuk kategori benda mati, teman-teman ya. Atau bebatuan, contohnya karang dan sebagainya. Nah, selanjutnya, lingkungan biotik. Nah, lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Komponen lingkungan biotik membutuhkan lingkungan abiotik agar bisa bertahan hidup. Nah, begini teman-teman maksudnya ya. Jadi kalau abiotik tadi yang mati, kalau biotik adalah yang hidup, yang berwujud, yang berbentuk hidup. Seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, itu termasuk lingkungan biotik. Dan antara yang benda mati dan benda hidup ini adalah saling ketergantungan. Contoh air dan ikan. Ikan tentunya membutuhkan air. Begitu. Teman-teman ya. Contohnya ini tadi kan sudah saya jelaskan. Air untuk bisa hidup ikan. Membutuhkan air untuk bisa hidup, teman-teman. Ya kan, merupakan saling ketergantungan antara biotik dan abiotik. Yang terakhir adalah lingkungan sosial. Kalau dikutip dari Skensi Direct, ini suatu ahli pakar lingkungan yang ada di luar negeri sana, teman-teman ya, pokoknya itu merupakan terjadinya interaksi oleh makhluk hidup. Lingkungan sosial adalah merupakan terjadinya interaksi. Lingkungan sosial bisa diartikan pula sebagai lingkungan buatan manusia. Hanya lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan tempat pariwisata, begitu. Jadi kalau sosial tentu saja ini berkaitan dengan manusia, kita contohnya teman-teman. Pada kampus, pergi beraktivitas, itu namanya bisa dikatakan lingkungan sosial. Artinya lingkungan di mana manusia itu saling bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman, bisa saya simpulkan kembali, sebenarnya di dalam penjelasan video kali ini sangat singkat sekali karena waktu ya kan, dan aplikasi ini sangat terbatas teman-teman ya. Jadi maklum ini menggunakan aplikasi yang tidak berbayar teman-teman ya. Maklumlah mahasiswa. Jadi artinya lingkungan tadi artinya sebagai teknik sipil kita tentunya harus benar-benar memperhitungkan apabila kita ingin membangun sesuatu, ya kan, harus memperhitungkan tentang lingkungan, dampaknya ataupun penanggulangannya teman-teman ya. Demikianlah tadi teman-teman secara keseluruhan informasi-informasi tentang lingkungan tadi sudah saya jelaskan. Apabila dalam penjelasan saya ini kurang berkenan kepada Pokma juga, apabila yang saya jelaskan ini kurang pas atau kurang berkenan, kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Saya juga mohon maaf. Kritik dan sarannya teman-teman selalu saya tunggu untuk demi memperbaiki kualitas video yang diberikan oleh Pak Okma ini ya. Terakhir, saya berpesan kepada teman-teman agar kiranya tetap semangat dalam menjalani aktivitas kampus, perkuliahan, jangan kendor, karena memang sebagai teknik sipil ini adalah orang-orang yang benar-benar tahan banting teman-teman ya. Tapi kita harus tetap optimis bahwa walaupun kita ini padat jadwalnya, teman, kita pasti insya Allah bisa melewati. Mungkin itu saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.